Channel Peristiwa yang Budiman, pemirsa, saudara-saudaraku umat Nasrani dimanapun saudara berada. Saya senang kembali dapat berjumpa dengan saudara-saudara dan memberkati melalui sabda kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam perspektif keselamatan yang kita peroleh melalui keteladanan pribadi Allah dalam Yesus Kristus. Terimalah salam damai sejahtera dari tempat kemuliaan yang maha tinggi yang pasti memberkati kita semua. Salam. Saudaraku, sebelum saya membacakan sabda kebenaran firman Tuhan yang memberkati seluruh pemirsa yang ada di luar sana, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa agar kita diberkati melalui sabda kebenaran firman Tuhan dan kita dapat memperlakukannya. Luar biasa saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, tempat kami menghantar pengharapan iman yang kami rangkaikan di dalam doa sebagai bukti pribadi yang setia dan ingin memperlakukan firman dan kehendak-Mu ya Tuhan. Sekalipun setiap kami manusia tidak ada yang sempurna, lebih-lebih hamba-Mu saat ini ingin memperdengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa tidak ada kemampuan bagi kami, kecuali Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkati. Maka biarlah pertolongan dan berkat Tuhan hadir melalui persekutuan mimbar kasih yang kami bawa untuk memberkati pergumulan kehidupan setiap pribadi umat Tuhan yang ada di luar sana. Memberkati setiap hati yang percaya dan memelihara iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Bapa, pakailah hamba-Mu ini, isi hati dan pikiran kami dengan hikmat dan roh kebenaran yang datang daripada-Mu, sehingga kami mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengantar iman dan pengharapan dan doa kami. Amin. Saudaraku, sabda kebenaran firman Tuhan melawat saudara-saudara melalui Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya, saudara-saudara. Luar biasa. Janji berkat Allah ditaburkan bagi setiap orang percaya, bahwa adalah yang berbahagia kepada setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dalam hati serta memberlakukan sabda kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara, janji berkat ini. Mari genggam, raih, dan miliki, agar menjadi milik kekal kita bersama kebahagiaan itu. Yaitu dengan salah satu cara bahwa kita mendengar, memelihara, dan memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, pada perjumpaan saat ini, saya ingin memberkati saudara-saudara dengan konsep kristologi tentang keselamatan. Karena sesungguhnya tidak ada satupun pribadi manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang tidak ingin memperoleh keselamatan itu. Bahkan ada banyak pribadi di luar sana berlomba-lomba berbuat kebaikan dan kebenaran hanya agar memperoleh keselamatan. Saudaraku, melalui kajian kristologi saya ingin membawa kembali saudara-saudara melihat betapa Allah telah hadir di tengah-tengah dunia dan membawa, menuntun, membimbing kita kepada keselamatan itu sendiri, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia pun mengetahui, bahkan tidak ada bantahan bahwa Allah telah hadir dalam rupa manusia, dalam rupa Yesus Kristus. Di sepanjang pengajarannya, Ia memberikan pengajaran tentang kasih, bahkan ditekankan mengasihi sesama manusia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Agar keselamatan itu menjadi milik saudara, karena keteladanan kasih telah Tuhan nyatakan untuk melawat kehidupan manusia, saudara dan saya yang telah seteru dengan Allah, jatuh di dalam dosa, tapi boleh bersekutu dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Dan lebih daripada itu, ketika Yesus Kristus membawa keteladanan, Ia membuat banyak mujizat, saudara-saudara. Orang yang buta menjadi melihat. Orang yang tuli dapat mendengar kembali. Dicatat dalam Injil Matius, luar biasa, saudara-saudara, Lazarus yang telah terbujur kaku menjadi mayat dan mati, kemudian bangkit dan hidup kembali. Demikian pembicaraan Yesus Kristus dengan Marta, saudara Lazarus.
Dan ini semua menggambarkan betapa kuasa Allah telah diberikan kepadanya. Dan ditegaskan di dalam Kisah Para Rasul, saya baca ulang kembali untuk kita semua. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu selain daripada di dalam Yesus Kristus. Bahkan diteguhkan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan sekalipun engkau telah mati, tetapi engkau akan dihidupkan kembali. Konkretnya, saudara-saudara, dalam Yohanes 11 ayat 25 dan ayat 26 berfirman demikian. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa, saudara-saudaraku, ditekankan untuk diberikan satu pemahaman konsep Kristologi. Agar kita benar-benar mengerti bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Ia memberikan jaminan bagi setiap orang yang memelihara iman sampai berkesudahan. Saudaraku, diteladankan melalui pribadi Allah dan difirmankan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, dalam kesempatan baik ini, saya memberkati saudara-saudara melalui channel Pristio ini, agar dimanapun saudara berada, saudara memelihara iman sampai berkesudahan. Agar janji kekal Allah dan berkat itu menjadi milik saudara, dan keselamatan menjadi milik kita semua. Di dalam kesempatan baik ini sekali lagi, menutup jumpa kita, saya ingin memberikan pemahaman melalui sabda kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu 21, bahwa Allah menjanjikan ada langit baru dan bumi baru. Dan di dalam langit baru, bumi baru itu tidak ada ratap tangis atau duka cita. Beda sekali, saudara-saudara, dengan dunia hari ini yang kita tempati. Hampir setiap waktu terjadi ratap tangis dan keluh kesah di setiap sendi kehidupan. Karena memang hanya sedikit pribadi manusia yang taat dan setia akan kehendak Allah. Padahal Allah dalam pribadi Yesus Kristus telah memberikan keteladanan kasih, dan Ia meminta sebagai hukum yang pertama dan yang terutama dalam menjalani kehidupan ini, yaitu kita harus mengasihi kehidupan sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Saudaraku, berbicara tentang kasih menjadi dingin untuk dapat diimplementasikan dalam setiap kehidupan manusia. Bahkan tidak jarang manusia itu menjadi serigala bagi sesama. Tidak peduli orang lain tersakiti, yang penting kehendak kita tercapai, kita terus melakukan. Sekalipun orang lain harus menderita dan tertindas karena kita. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengingatkan dan menjangkau serta melawat kita dengan kasih karunia Allah, bahwa dunia yang kita tempati sekarang ini bukan tempat kediaman kekal. Oleh karenanya, saudara-saudara, mari kita mengawali hati dan pikiran kita dengan kasih. Karena kehidupan saudara dan saya berjalan di tengah dunia ini bukan tanpa keteladanan. Saudara bukan mengembara tanpa keteladanan yang nyata. Tapi perjalanan kehidupan saudara telah dituntun dan diberikan keteladanan dalam pribadi Allah ketika Ia mengambil rupa sebagai Yesus Kristus. Menuntun dan membawa kita untuk melihat bagaimana kehidupan yang seharusnya kita lakukan. Agar kasih karunia Allah dan keselamatan yang Ia berikan kepada kita, yang Ia karuniakan, menjadi milik kekal kita. Terpujilah Tuhan Allah dari tempat kemuliaan yang maha tinggi, yang telah mempersatukan kita melalui channel Pristio, dan mengingatkan kita serta membawa setiap pribadi kita, agar kita betul-betul memahami bahwa dunia yang kita tempati sekarang ini bukan tempat kediaman kekal. Karenanya berbuahlah saudara dan saya dan kita sekalian, sekecil apapun buah kita, tapi menghasilkan bulir-bulir yang baik. Menutup jumpa kita dan melawat hati dan perasaan saudara-saudara, mari saudara buka Yeremia 7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 berfirman, adalah berbahagia kehidupan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya terus merambat ke batang-batang air dan tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Dan terus berdaun hijau dan rimbun, serta memiliki buah yang baik. Maka ketika saudara dan saya diberikan kesempatan untuk berkarya dan hidup di tengah-tengah dunia ini,
Mari kita berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Karena sesungguhnya hidup ini hanya kesempatan. Dan kesempatan itu tidak datang 2 kali dan tidak dapat diperpanjang. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berjuang dalam hidup ini. Memperbaiki diri pribadi. Untuk terus setia bersekutu dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian kehidupan kita menyenangkan bagi sesama. Dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Allah dalam Yesus Kristus. Allah yang hidup yang menyertai kehidupan ini sampai berkesudahan. Dan memberikan kasih karunia damai sejahtera. Haleluya, saudara-saudara. Amin.